Namaku Raka. Sehari-hari aku bekerja sebagai kurir di sebuah desa kecil. Penghasilanku pas-pasan, tetapi aku selalu bersyukur karena masih bisa membantu ibuku yang sudah sakit-sakitan. Sore itu, setelah mengantarkan paket terakhir, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin bertiup cukup kencang, pertanda hujan akan segera turun. Aku mempercepat laju motorku. Belum sampai setengah perjalanan pulang, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Di pinggir jalan, aku melihat seorang kakek tua berdiri di bawah pohon dengan tubuh yang sudah basah kuyup. Pakaiannya sederhana, sandal yang dikenakannya sudah usang, dan di tangannya hanya ada sebuah tas kain kecil. Banyak kendaraan melintas, namun tidak ada satupun yang berhenti. Aku sempat ragu. Kalau berhenti, aku akan pulang lebih malam. Ibuku pasti khawatir. Namun melihat tubuh kakek itu yang mulai menggigil, aku akhirnya memutar motorku. "Kek, ayo ikut saya. Saya antar berteduh." Kakek itu menoleh sambil tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak." Aku memberikan jas hujanku kepadanya. "Pakai saja dulu." "Lalu kamu?" "Tidak apa-apa, saya masih kuat." Kakek itu mengangguk pelan. Kami kemudian berteduh di sebuah warung yang sudah tutup. Aku membeli 2 gelas teh hangat dari warung kecil di seberangnya yang masih buka. Kakek itu menerimanya dengan kedua tangan. Jarang ada anak muda yang masih peduli kepada orang tua. Aku hanya tersenyum. Ibu saya selalu mengajarkan, kalau masih mampu membantu orang, jangan pernah ragu. Kakek itu memandangku cukup lama. Tatapannya terasa hangat, seolah sedang menilai isi hatiku. "Siapa namamu?" "Raka." Beliau mengangguk pelan. "Raka, semoga semua kebaikanmu kembali kepadamu." Saat hujan mulai reda, aku mengantar beliau sampai ke sebuah rumah sederhana di ujung desa. Sebelum masuk, kakek itu berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu mengalami kesulitan, datanglah kemari." Saat itu aku hanya mengangguk. Aku sama sekali tidak menyangka pertemuan singkat di tengah hujan itu akan mengubah jalan hidupku untuk selamanya. Sejak mengantar kakek itu pulang, aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Pagi mengantar paket, sore pulang membantu ibuku di rumah. Hari demi hari berlalu. Aku bahkan mulai melupakan pertemuan kami saat hujan deras itu. Suatu pagi, saat sedang menyusun paket di gudang, telepon genggamku berdering. Nomornya tidak kukenal. "Halo? Apakah ini Raka?" "Iya, benar. Saya cucu Pak Harun. Kakek ingin bertemu denganmu." Aku terdiam beberapa saat. "Pak Harun?" Baru kusadari, itulah nama kakek yang kutolong waktu itu. "Ada apa ya?" "Kakek sedang kurang sehat. Beliau berkali-kali menyebut namamu." Aku langsung meminta izin kepada atasanku untuk pulang lebih cepat. Sore itu juga, aku menuju rumah Pak Harun. Rumah sederhana itu tampak lebih ramai dari sebelumnya. Di teras, beberapa tetangga sedang berbincang. Saat melihatku datang, seorang perempuan menghampiri. Usianya sekitar 25 tahun. "Wah, akhirnya Mas Raka datang. Aku Nisa, cucu Pak Harun." Aku mengangguk sopan. "Bagaimana kabarnya kakek?" Nisa tersenyum tipis. "Beliau sudah lebih baik, tapi sejak beberapa hari terakhir, beliau terus meminta kami mencarimu." Aku semakin bingung. Aku merasa baru sekali bertemu dengannya. Menyapa beliau begitu ingin bertemu denganku. Nisa kemudian mengajakku masuk ke dalam rumah. Pak Harun sedang duduk di kursi kayu dekat jendela. Begitu melihatku, wajahnya langsung tersenyum. "Raka, akhirnya kamu datang." Aku menghampiri lalu menyalami tangannya. "Bagaimana kabarnya, Kek?" "Sudah jauh lebih baik." Beliau mempersilahkanku duduk. Setelah beberapa saat mengobrol, Pak Harun memandangku dengan wajah serius. "Raka?" "Iya, Kek. Aku ingin meminta bantuanmu." Aku mengangguk pelan. "Kalau memang saya mampu, tentu akan saya bantu." Pak Harun tersenyum. "Mulai besok, maukah kamu datang ke rumah ini setiap sore?" Permintaan itu membuatku terdiam. Aku sama sekali belum mengerti. Mengapa kakek yang baru sekali kutolong itu begitu mempercayaiku? Aku tidak langsung menjawab permintaan Pak Harun. Pekerjaanku sebagai kurir sering membuatku pulang menjelang sore. Jika setiap hari datang ke rumahnya, aku harus pandai mengatur waktu. Pak Harun seolah memahami keraguanku. "Kalau kamu sibuk, datanglah saat ada waktu. Aku hanya ingin ditemani mengobrol." Aku menghela napas lega. Kalau begitu, saya akan berusaha datang setiap selesai bekerja.
Wajah Pak Harun langsung berbinar. Itu sudah lebih dari cukup. Sejak hari itu, hampir setiap sore aku mampir ke rumah beliau. Kadang kami duduk di teras sambil minum teh hangat. Kadang aku membantu menyapu halaman atau membersihkan rumput liar di pekarangan. Pak Harun selalu melarangku bekerja terlalu berat. Kamu datang untuk menemani, bukan menjadi pekerja. Aku hanya tersenyum. Sudah biasa, Kek. Daripada saya duduk saja. Suatu sore, Nisa datang membawa sepiring pisang goreng yang baru matang. Mas Raka, silahkan dicoba. Terima kasih. Kami bertiga menikmati camilan sederhana sambil berbincang. Baru saat itulah aku mengetahui bahwa sejak istrinya meninggal, Pak Harun tinggal berdua dengan Nisa. Orang tua Nisa juga sudah lama meninggal karena kecelakaan. Kini hanya mereka berdua yang saling menjaga. Pantas saja rumah itu terasa begitu sepi. Sebelum pulang, aku membantu memperbaiki pagar bambu yang mulai roboh. Pak Harun memperhatikanku dari kursinya. Nak Raka, iya Kek, kamu selalu bekerja tanpa diminta. Aku tersenyum kecil. Kalau saya bisa membantu, kenapa tidak? Pak Harun mengangguk pelan. Tatapannya kembali penuh kehangatan. Dalam hati, aku mulai menganggap beliau seperti kakekku sendiri. Begitu juga dengan Nisa. Setiap kali aku datang, senyumnya selalu menyambutku lebih dulu. Aku belum menyadarinya, namun tanpa terasa, rumah sederhana itu perlahan menjadi tempat yang selalu ingin kukunjungi setelah lelah bekerja seharian. Hari-hari terus berlalu. Rumah Pak Harun kini menjadi tempat yang selalu kusinggahi sepulang bekerja. Meski sederhana, suasananya membuat hati terasa tenang. Suatu sore, aku datang lebih awal dari biasanya. Namun, halaman rumah tampak sepi. Aku melihat Nisa sedang berusaha mengangkat karung berisi pupuk ke belakang rumah. Karung itu terlihat cukup berat. Sebentar, biar saya bantu. Nisa menggeleng. Tidak usah mas, nanti merepotkan. Aku langsung mengambil karung itu dari tangannya. Kalau begini namanya bukan merepotkan. Nisa tersenyum malu. Terima kasih. Aku membawa karung itu ke kebun kecil di belakang rumah. Baru saat itulah aku melihat beberapa petak tanaman cabai, tomat, dan sayuran yang tumbuh cukup subur. Kebun ini milik Pak Harun? Tanyaku. Nisa mengangguk. Iya, dulu kakek yang merawat semuanya. Tapi sekarang kesehatannya sudah tidak sekuat dulu. Aku memandang kebun itu. Sayang sekali jika tidak dirawat dengan baik. Sore itu aku membantu mencabut rumput liar, menggemburkan tanah, dan menyiram tanaman hingga matahari mulai tenggelam. Pak Harun keluar dari rumah sambil membawa 3 gelas teh hangat. Beliau tersenyum melihat kebunnya yang tampak lebih rapi. Sudah lama aku tidak melihat kebun ini serapi sekarang. Aku hanya tertawa kecil. Masih banyak yang harus dibenahi, Kek. Pak Harun mengangguk pelan. Raka? Iya. Kalau kamu tidak datang, mungkin kebun ini sudah lama terbengkalai. Aku menatap beliau sambil tersenyum. Selama saya masih bisa membantu, saya akan datang. Nisa yang sedari tadi diam tiba-tiba berkata pelan. Kakek benar. Sejak Mas Raka sering datang, rumah ini terasa lebih hidup. Aku menoleh ke arahnya. Ucapan sederhana itu membuatku tersenyum. Aku tidak pernah menyangka. Bantuan kecil yang kulakukan setiap sore, ternyata mampu membawa kembali tawa di rumah yang selama bertahun-tahun dipenuhi kesunyian. Beberapa minggu berlalu. Hampir setiap sore, aku datang membantu Pak Harun dan Nisa. Entah mengapa, rumah sederhana itu kini terasa seperti rumah keduaku. Suatu pagi, musibah datang tanpa diduga. Saat sedang mengantar paket ke desa sebelah, motorku tiba-tiba mogok di tengah jalan. Aku berusaha menyalakannya berkali-kali, tetapi mesin tetap tidak mau hidup. Setelah dibawa ke bengkel, mekanik menggeleng pelan. Mesinnya rusak cukup parah. Perbaikannya kira-kira habis 2 juta. Aku terdiam. Tabunganku bahkan tidak sampai setengahnya. Hari itu aku pulang dengan langkah lemas. Aku duduk sendirian di depan rumah sambil memikirkan nasib pekerjaanku. Tanpa motor, aku tidak mungkin tetap menjadi kurir. Sore harinya, seperti biasa aku datang ke rumah Pak Harun dengan berjalan kaki. Beliau langsung menyadari wajahku yang murung. Raka, ada apa? Aku sempat ragu untuk bercerita. Namun akhirnya semua masalah itu keluar begitu saja. Pak Harun mendengarkan tanpa memotong sedikit pun.
Setelah aku selesai bercerita, beliau hanya tersenyum. Jadi hanya karena itu, aku mengangguk belan. Kalau motornya tidak bisa dipakai, mungkin aku akan kehilangan pekerjaan. Pak Harun menepuk pelan bahuku. Nak, rezeki tidak selalu datang dari jalan yang sama. Ada kalanya Tuhan menutup satu pintu, agar kamu mau membuka pintu yang lain. Aku memandang beliau tanpa berkata apa-apa. Kalimat sederhana itu membuat pikiranku sedikit lebih tenang. Nisa kemudian datang membawa segelas teh hangat. Mas Raka, jangan menyerah. Aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Aku menerima gelas itu sambil tersenyum tipis. Melihat mereka berdua begitu peduli kepadaku, aku merasa tidak lagi menghadapi masalah ini sendirian. Aku belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Namun untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa pertemuanku dengan Pak Harun bukanlah sebuah kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, aku tetap bangun pagi seperti biasa. Meski motorku masih berada di bengkel, aku tidak ingin terus larut dalam kesedihan. Aku meminjam sepeda tua milik tetangga untuk berangkat bekerja. Walau harus mengayuh lebih jauh dan lebih lama, aku tetap berusaha menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Sore harinya, aku kembali mengunjungi rumah Pak Harun. Saat aku tiba, beliau sudah duduk di teras sambil menikmati teh hangat. "Bagaimana hari ini?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Capek, Kek, tapi setidaknya saya masih bisa bekerja." Pak Harun mengangguk puas. "Itulah yang ingin kulihat." Aku sedikit bingung. "Maksud Kakek?" Beliau meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Beberapa hari yang lalu, aku sengaja meminta Nisa untuk tidak memberitahumu sesuatu." Aku dan Nisa saling berpandangan. "Apa itu?" Pak Harun tersenyum. "Motormu sebenarnya sudah selesai diperbaiki." Aku terkejut. "Tapi, saya belum punya uang untuk membayarnya." Pak Harun menggeleng pelan. "Sudah ada yang melunasinya." Aku langsung berdiri. "Siapa, Kek?" Beliau menunjuk dirinya sendiri. Aku tercekat. "Tidak, Kek. Saya tidak bisa menerima bantuan sebesar itu." Pak Harun tersenyum hangat. "Duduklah dulu." Aku kembali duduk perlahan. Aku tidak sedang memberimu uang. Aku hanya membalas kebaikan seseorang yang berhenti di tengah hujan untuk menolong orang tua yang bahkan tidak dikenalnya. Mataku mulai berkaca-kaca. "Tapi, saya tidak pernah mengharapkan balasan." Itulah alasannya. Orang yang berbuat baik tanpa mengharap balasan adalah orang yang pantas dibantu saat kesulitan. Aku menundukkan kepala. Tak terasa air mata menetes di pipiku. Seumur hidup, baru kali itu ada seseorang yang begitu mempercayaiku. Di dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti, ketika aku mampu, aku juga akan menolong orang lain seperti Pak Harun telah menolongku hari itu. Beberapa hari kemudian, motorku akhirnya bisa kembali digunakan. Aku kembali bekerja mengantar paket seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Setiap selesai bekerja, aku selalu menyempatkan diri mampir ke rumah Pak Harun. Bukan karena merasa memiliki utang budi, melainkan karena rumah itu sudah terasa seperti keluargaku sendiri. Suatu sore, Pak Harun mengajakku duduk di bawah pohon mangga di halaman. "Raka?" "Iya, Kek. Aku sudah tua. Entah sampai kapan masih diberi umur." Aku langsung memotong ucapannya. "Jangan bicara begitu." Beliau hanya tersenyum. "Dengarkan dulu." Beliau lalu menunjuk kebun kecil di belakang rumah. Kebun itu sudah puluhan tahun menjadi sumber nafkah keluarga kami. Tapi sekarang aku sudah tidak sanggup merawatnya. Aku mengikuti arah pandangannya. "Kakek ingin menjualnya." Pak Harun menggeleng. "Tidak. Aku ingin kebun itu tetap hidup." Beliau kemudian menatapku dengan penuh harap. "Maukah kamu mengelolanya bersama Nisa?" Aku benar-benar terkejut. "Tapi, itu milik keluarga kakek." Pak Harun tersenyum hangat. "Justru karena itulah aku memilih orang yang bisa dipercaya." Nisa yang sedari tadi berdiri di teras perlahan menghampiri kami. "Aku juga setuju, Mas. Selama ini kakek selalu berkata kalau orang baik jauh lebih berharga daripada orang kaya." Aku menatap mereka bergantian. Dadaku terasa sesak menahan haru. Beberapa bulan kemudian, kebun itu mulai menghasilkan panen yang jauh lebih baik. Penghasilanku pun bertambah.
Sedikit demi sedikit kehidupan kami berubah menjadi lebih baik. Suatu sore, aku berdiri di tempat pertama kali bertemu Pak Harun saat hujan deras mengguyur jalan desa. Aku tersenyum mengingat semuanya. Andai waktu itu aku memilih terus mengaju, mungkin aku tidak akan pernah menemukan keluarga baru yang begitu tulus menerimaku. Sejak hari itu aku percaya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, suatu saat akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita duga.